karena paham atau tidak kita duduk di sini akan mendapatkan ganjaran pahala yang luar biasa karena duduknya kita di sini banyak membaca kalimatul thayyibah, suratul yasin, membacakan manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, qaddasallahu sirruh. Mudah-mudahan kita semuanya diangkat menjadi muridnya sehingga nanti pada saat yaumul qiyamah kaki sebelah kiri Syekh Abdul Qadir Jailani tidak akan bergeser di pintu neraka sebelum memastikan semua muridnya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang pertama, syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberikan kemampuan untuk hadir, untuk berkumpul, bermuajahah bil wujuh dalam keadaan sehat dan berbahagia insya Allah. Amin. Karena nikmat istiqomah inilah yang mudah-mudahan bisa menjadi wasilah kita menjadi futuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berat rasanya ketika kita punya nikmat sehat namun tidak diberikan nikmat sempat. Pak Agus khususnya luar biasa kesibukannya, tapi dalam hal rutinitas rohaniyah yang istiqomah insya Allah bisa terus dijalankan karena beliau sepertinya yang saya lihat dari jauh karena baru hadir sekarang nampaknya luar biasa azamnya untuk berfastabiqul khairat, menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak menjadi kufur nikmat. Maka dari kesibukan dari sebulan ini beliau satukan kita di malam Jumat yang mulia ini dalam keadaan yang taklim dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan semua kemudahan untuk Bapak Agus dan kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya wasilah berkumpulnya kita pada malam hari ini menjadi wasilah kita menjadi umat yang terpilih, umat yang terbaik, umat yang insya Allah menjalankan sunnahnya sehingga kita menjadi orang-orang yang akan diselamatkan lewat syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sallu ala Nabi Muhammad. Sepertinya sudah banyak yang disampaikan pada malam hari ini, namun saya terlalu bodoh untuk mengambil ilmu karena tidak paham bahasanya. Insya Allah nyangkol walaupun sedikit kan, karena kalau nggak paham pula kita duduk di samping orang yang berilmu, insya Allah kita menjadi berkahnya luar biasa di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat ini Allah memanggil malaikatnya, saya yakin-yakinnya dan berkata kepada para malaikat, lihat di rumahnya Bapak Agus, itulah hamba-hambaku yang sedang membaca kalimat thayyibah dan belajar ilmu tentang aku. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Artinya ketika Allah sudah memberikan status untuk kita dibanggakan di depan malaikat, jaga amanah ini, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk istiqomah. Amin ya Rabbal alamin. Shallu ala Nabi Muhammad. Bareng-bareng sholawat ya. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Allah Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Sallu ala Nabi Muhammad.
Bapak-bapak, saudaraku semuanya, tanpa mengurangi rasa hormat, izinkan saya melanjutkan karena sudah malam, kita perketat waktunya. Dari yang saya ketahui, manaqib yang pada hari ini saya berusaha melanjutkan agar ada kesambungan daripada yang tadi dibacakan. Kalaupun ada salah, nanti biar poro Yai Borosati, mumpung ada ustadznya jadi diluruskan. Kalau ceramahnya di dalam kamar, salah duduk salah, nggak ada yang benerin, tanggung jawab. Jadi pada saat itu saya memetik daripada Imam Hasan Al-Basri, jadi dia di kota Basrah. Ada warga yang bertanya, kenapa doaku seolah tidak didengar oleh Allah, seolah tidak ada setrum kepada aras Allah. Saya bermunajat, sudah sholat, sedekah, semua, namun seolah Allah tidak mendengarkan doaku. Sampai dengan saat ini doaku belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tadi adalah sambungan daripada sebelum hikayat yang tadi, ada lanjutannya, bahwasanya ketika kita munajat kepada Allah, doa kita seolah tidak didengar oleh Allah, doa kita seolah belum sampai kepada Allah, seolah Allah mengignore kita, mengabaikan kita. Ternyata ada root cause atau penyebab yang luar biasa. Selain daripada ikhlas, selain daripada pamrih, maka ada penyebab kenapa seorang hamba tidak sampai doanya kepada Allah, karena tidak ada setrumnya. Setrum itu adalah lahir daripada hati manusia itu sendiri, sehingga mati hati mereka, tidak ada setrum lagi kepada aras Allah yang mampu menghubungkan munajatnya. Maka penyebab hati itu mati, itu menurut Imam Hasan Al-Basri ada 4. Kenapa kita seringkali tertolak atau tidak terdengar, seolah Allah mengabaikan doa kita? Yang pertama, araftumullaha walam tu'tuhu haqqan. Kita tahu Allah, kita kenal Allah, tapi haknya untuk disembah, kewajibannya untuk kita sembah, enggan kita laksanakan. Ngomong doang, I am Muslim, yes, saya Muslim. Tapi ketika Allah berkata, benar kau Muslim, bingung, ya jawab. Tapi kau setiap hari mengadu kepadaku, mengeluh kepadaku, kekurangan atas penghasilanmu kau tuduhkan kepadaku, katanya aku belum ridho kepadamu. Nuntut, sedangkan kewajibanmu belum kau laksanakan. Kewajiban yang mana? Kamu mengaku Islam, tapi belum aslama. Kamu mengaku orang Muslim, kamu belum aslama. Aslama itu apa? Aslama adalah orang yang berserah diri. Orang yang berserah diri adalah orang yang Muslim. Kenapa? Karena sifat aslama itu dimiliki oleh orang yang Muslim. Sehingga Muslim itu sendiri adalah orang yang berserah diri. Allah telah menegur dalam firman-Nya, dan mengenal sangat Sugeng, Suryadi, semua bagus, semua dikenal oleh Allah. Kenapa tidak dikenal? Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu memang sukanya mengeluh, itu di firman Allah. Sebelum kita lahir saja sudah Allah bilang begitu. Menciptakan tapi akan tahu kadar dan sifatnya. Ngeluh dan ngeluh. Dikasih 1 miliar katanya iya, bangunannya nggak cukup, harusnya 3 miliar. Terus saja, nggak ada pasnya. Ya, kayak sarung nggak ada pasnya. Beli satu untuk 1 tahun nggak habis-habis, kendor terus. Dikasih rezeki lebih, kurang. Itulah rasanya nikmat. Maka Allah menguji bagaimana kamu syukurnya tetap sama pada saat kelapangan harta dan pada saat kekurangan harta. Itulah makanya hidup adalah ujian. Hidup adalah
ujian. Maka ujianmu di situ, Geng. Kenapa kamu mengadah tanganmu hanya untuk mengeluh dan ngeluh? Kenapa kamu tidak pernah berterima kasih kepadaku? Cobalah kamu bersyukur kepadaku, pasti akan aku tambah. Bagaimana Bapak yang membuat kopi akan menambah kopi saya kalau kopi saya tidak diminum? Karena masih penuh. Coba saya habiskan, aqua saya habiskan, pasti Pak Agus sibuk, tolong buatkan jus alpukat contohnya. Karena sudah habis. Karena belum habis, maka Pak Agus mengignore itu. Oh, masih ada, dikasih segitu aja belum habis. Sama halnya dengan kita, dikasih rezeki segini, sedekahnya segitu, ditambah lagi ya sedekahnya masih segitu. Percuma, kamu bukan orang yang pas untuk aku titipkan rezeki. Begitu kira-kira. Yang kedua, salah satunya penyebab hati yang mati, qara'tumul Qur'an walam ta'malu bi. Kita baca Al-Quran tapi walam ta'malu bi, tapi kita tidak mau mengamalkan isinya Quran. Banyak orang yang pandai Quran mengenggok-nenggokkan hukum Quran. Karena orang yang mengenggok-nenggokkan hukum Quran adalah orang yang ahli dalam Quran. Seperti orang hukum, boro-boro. Kalau tidak, bukan seorang pengacara yang mengenggok-nenggokkan hukum, tidak mungkin masyarakat awam membengok-bengokkan hukum karena tidak tahu dalil dan hukumnya. Kita tahu Al-Quran, dzalikal kitabul la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, petunjuk bagi manusia untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Jelas kita sudah tahu, sehingga kita ketika hidup dan kembali sadar kepada Allah, kembali pulang kepada Allah, akan ditanya, apakah sudah datang kabar gembira bagimu? Apa kabar gembiranya? Yaitu Al-Quran yang telah datang kepadaku. Kita akan bingung menjawab. Kenapa? Allah telah mengancam sedikit saja. Walaqad tarakna li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh aku ciptakan neraka bahan bakarnya banyak dari bangsa manusia dan jin. Bangsa manusia dan jin yang seperti apa? Yang untuk bahan bakar neraka. Lahum qulubun la yafqahuna biha, kata Allah. Mereka yang punya hati tapi tidak digunakan hatinya untuk memahami ayat-ayat Allah. Kita sering dengar ayat-ayat Allah tapi tidak mengindahkan kalimat Allah. Kita tidak pernah menjalankan tapi sering mendengarkan. Ada orang lantunan ayat suci, ada orang yang membaca Yasin dibaca bolak-balik sampai lapuk buku Yasinnya, tapi tidak mengerti apa isi kandungan Yasin. Cinta. Kisah Rasulullah digambarkan dalam surat Yasin, maka Yasin adalah sebutan daripada Allah kepada Rasulullah. Innaka laminal mursalin, kau adalah rasul daripada rasul-rasul yang lain. Itu dijelaskan kepada orang Yahudi pada saat Rasulullah galau. Ya Allah, aku dipilih menjadi rasul terakhir, tapi tugasku sangat berat. Seluruh manusia di muka bumi ini aku harus imankan kepadamu, harus aku sampaikan kabar gembira ini kepadanya. Apakah aku mampu? Kata Rasulullah. Ini cara manusia itu gedu-gedu rasa. Apa aku bisa? Allah langsung turun wahyunya. Gak usah khawatir, hai Muhammad, tugasmu hanya menyampaikan dan mengajak, selesai. Yang diajak dan yang sampaikan tidak berangkat, terserah dia. Karena hidup adalah pilihan, aku sudah memberikan 313 rasul, sudah turunkan 124.000 nabi untuk membenarkan dan membawa kabar gembira. Kalau dia tidak mengikuti, tidak menjadi follower, cilaka, berarti dia tidak mau mengikuti jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, penyebab hati yang mati, kultum ni'mata rabbukum walam tashkurulah. Kita makan nikmat dari Allah walam tashkurulah, tapi tidak bersyukur. Alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi saksi yang luar biasa. Bumi yang kita injak, bumi yang kita duduki, karpet yang kita duduki, semua fasilitas yang kita
nikmati pada malam hari menjadi saksi bahwa Pak Agus dan keluarga orang yang ahli sedekah, pandai bersyukur. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. alamin. Karena yang banyak yang lebih kaya dari Pak Agus, saya yakin. Kalau di Keraba mungkin atau ada orang pintar di Raba, Pak Agus 6 miliar, ada yang 20 miliar, saya yakin. Cuman kan pilihan untuk bersedekah masing-masing. Mau ditambah atau enggak, mau jadi amanah atau enggak. Orang yang kaya saya bisa pastikan, karena Allah sering menyampaikan dalam firman-Nya, banyak sekali yang menjelaskan bahwa ketika manusia diberikan amanah, contoh dalam bentuk kekayaan, namun tidak diiringi dengan kegiatan ruhaniyah yang istiqomah, tidak akan bertahan lama. Karena itu termasuk hamba yang tidak amanah dalam menjalankan perintah ataupun jauh daripada kata takwa. Bukankah semua yang duduk di sini, semua fasilitas yang kita nikmati ini, semua landasan untuk bahan olahan jiwa kita menuju takwa? Syukur takwa, belajar takwa, tahlil takwa, manaqib, apalagi ketika orang cinta kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, man ahabba syai'an aksara min zikrihi. Barang siapa suka sesuatu pasti banyak mengingatnya. Nah ini contoh diingatkan setiap malam Jumat. Paham nggak paham bahasanya, wis pokoknya ngejago, duduk, meneng, oli berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Oli rokok, oli kopi, oli gorengan. Betul Ustaz. Cengantuk. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Yang terakhir, penyebab hati yang mati, kuntum annal mutahaqqan walam tasta'idulah. Kita semuanya mohon maaf, paham sepaham-pahamnya bahwa kita sedang antri bakal mati. Tapi walam tasta'idulah. Walaupun kita tahu iya dunia ini fana, hakikat sana, hakikinya di sana, akhirat. Walam tasta'idulah, tapi tidak mau menyiapkan waktu yang segelintir ini setiap malam Jumat, setiap sholat lima waktu, dalam setiap saat ibadah mahdoh pun kita bisa lakukan secara iman, secara hobi, namun kita tinggalkan. Tidak dipersiapkan sebegitu makan matang, tidak. Bahkan untuk touring kita nyiapin, untuk mau gathering kita nyiapin, rencana 10 tahun ke depan anak kita kuliah mondok pesantren sudah kita rencanakan. Kenapa yang setiap detik kita bisa bakal mati kita tidak pernah menyiapkan? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka olahan jiwa dibutuhkan. Jangan sampai kegiatan yang selama ini muamalah kita 24 jam menjadi olahraga saja. Sholat kita sekalipun jangan sampai menjadi olahraga. Kenapa olahraga? Saya bilang sholat itu kebutuhan jiwa atau jasad. Jiwa, kebutuhan ruh, rindu kepada Tuhannya absen. Tapi ketika tidak ada hati yang terhubung kepada Allah menjadi olahraga. Allahu Akbar, gerakan tangan, ruku, sujud, cengkelat-cengkelit, dapatnya tidak ada kipas, musolanya kemeringet, panas, olahraga, maka tanha anil fahsya'i wal munkarnya tidak dapat. Padahal Allah sudah berjanji, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau kamu sudah sholat kepadaku, maka tanha anil fahsya'i wal munkar. Buru-buru kamu mau ngerjain puji dan munkar, masih eling karo aku, kata Allah. Masih terhubung kesadarannya kepadaku, nggak mungkin kamu nyolong, nggak mungkin kamu korupsi, nggak mungkin kamu tuh nyatet orang, karena kamu lagi sadar kepadaku, aku tidak jauh darimu. Wa nahnu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat daripada ulat lehermu. Jangan cari aku jauh-jauh, cari di dalam dirimu, sedekat-dekatnya dirimu. Maka janji Allah, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Orang siapa mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Orang siapa mengenal Tuhannya, faqad jahilan nafsahu, dia akan merasa sangat bodoh, sebodoh-bodohnya. Kita bisa duduk, bisa ngomong, pegang mic ini karena kudrat iradat Allah. Tanpa Allah mampukan, tanpa Allah itu berikan kudrat dan iradat, ini tidak akan bunyi, keluar pita suara tidak akan berfungsi. Gendang telinga mantep, macet. Wadul basor, pandangan pun akan buram, bola mata tidak akan berfungsi menerima cahaya sehingga tidak bisa melihat. Semua
Kalau orang sudah sadar ke situ, maka sebesar-besarnya pangkat dan jabatan kita, kedudukan kita, itulah tiada artinya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di mata Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan perkumpulan ini menjadi olahraga dan olahan jiwa, karena tuntutan kita ini harus takwa. Takwa itu nanti kita sambungnya panjang, kalau nanti ada kesempatan lagi saya jabarkan sedikit. Tapi ini khususnya pada malam hari, saya terima kasih kepada Bapak Agus.